Nah, jadi pada pertemuan yang pertama ini atau video pembelajaran pertama ini, kita akan membahas bagaimana ya sedikit pengantar tentang perdagangan internasional. Nah, kira-kira apa aja sih manfaat perdagangan internasional, penghambat perdagangan internasional, kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional ya khususnya ekspor di sini. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita tonton video berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ulia Fedriza, pada mata kuliah Perdagangan Internasional pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jakarta. Baiklah, di sini adalah video pembelajaran kita yang pertama untuk pertemuan yang pertama pada mata kuliah Perdagangan Internasional. Pada itu kita akan bahas ya bagaimana pengantar aja dulu ya, perdagangan internasional itu seperti apa sih? Jadi untuk mempersingkat waktu, baiklah kita lihat deh apa aja yang kita akan bahas atau kita akan pelajari pada pertemuan yang pertama kali ini. Nah, jadi untuk pengantar ya perdagangan internasional, kita lihat bagaimana sih kira-kira manfaat perdagangan internasional tersebut ya. Dan kira-kira apa aja nih penghambat perdagangan internasional dan apakah ada kebijakan pemerintah dalam proses perdagangan internasional ya khususnya itu adalah ekspor. Ya, baiklah. Kita breakdown satu-satu ya. Kira-kira apa sih manfaat dari perdagangan internasional tersebut? Nah, jadi perdagangan internasional itu secara harfiah itu adalah proses tukar menukar atau jual beli barang atau jasa antara satu negara dengan negara lainnya ya demi memenuhi kebutuhan ya masing-masing negara tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan tentunya. Jadi tiap negara itu biasanya mempunyai keunggulan masing-masing, baik dari sisi SDA-nya, sumber daya alamnya, SDM-nya, teknologinya, sosial budayanya, ataupun ekonominya. Nah, keunggulan negara tersebut bisa dibagi dua nih ya, ada keunggulan absolut sama komparatif. Jadi absolute advantage atau comparative advantage. Keunggulan absolut itu apa? Jadi biasanya kemampuan memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi negara lain karena faktor alam. Ya, jadi mereka punya absolute advantage, keuntungan advantage. Jadi nggak bisa nih negara lain ngeklaim keuntungan ini dari mereka. Jadi emang cuma mereka yang punya dari seluruh dunia. Jadi sedangkan keuntungan komparatif atau comparative advantage, nah ini dapat apabila suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa dengan biaya produksi yang lebih murah dari negara lain. Jadi negara lain bisa mengkomparasi ya biaya produksi dari suatu atau produk tersebut antara negara satu dengan negara lainnya. Nah, teori ini ditemukan oleh Adam Smith dan juga David Ricardo. Nah, kira-kira kenapa sih ada terjadi perdagangan internasional tersebut ya? Kenapa kita harus melakukan perdagangan internasional? Nah, ada beberapa faktor nih yang menyebabkan tersebut, faktor-faktor perdagangan antar negara tersebut. Pertama, ada sumber daya alam. Jadi setiap negara itu kan sumber daya alamnya kan terbatas. Ya, tidak ada negara yang benar-benar punya sumber daya alam mencukupi semuanya. Dan juga sumber daya manusia, sosial budaya, teknologi, ekonomi. Ya, ekonomi ini juga terkait dengan upah, biaya produksi, harga barang, dan juga selera konsumen masing-masing negara. Nah, jadi apa sih kira-kira manfaat kita melakukan yang namanya perdagangan internasional ya? Kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Misalnya dalam negeri itu kebutuhannya tidak mencukupi nih. Kita bisa melakukan dengan cara mengimpor barang dari negara lain. Dan kita juga bisa menciptakan spesialisasi produk kita sendiri ya. Nah, dengan apalagi kalau kita adalah negara yang punya keunggulan absolut tadi. Lalu kita bisa meningkatkan produksi kita, memperluas pemasaran kita, dan memenuhi permintaan untuk berbagai negara juga. Lalu kita bisa meningkatkan hubungan baik kita antar negara sama lainnya. Mendorong juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan barang yang juga berkualitas, baik untuk kita gunakan sendiri ataupun kita ekspor. Lalu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, menyerap tenaga kerja, dan menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang paling penting, dengan adanya perdagangan internasional, kita bisa menambah devisa kita ya. Devisa itu ditambah dari apa? Dari
biasanya dari nilai ekspor atau barang jasa yang masuk ya, dan bea import dan bea masuk, dan bea dari ekspor dan juga bea masuk dari barang impor. Nah, namun ada kalanya dalam kita melakukan perdagangan internasional ada nih beberapa faktor yang akan menghambat hal itu terjadi. Pertama adalah misalnya apabila harga impor itu lebih mahal, maka produk dalam negeri itu akan menjadi tidak diminati atau tidak laku, ya. Lalu adanya politik dumping ya. Apa itu politik dumping? Itu adalah sebentuk kebijakan ya yang menjual produk dari luar negeri dengan harga yang lebih murah, sehingga mematikan atau hasil produksi dari dalam negeri sendiri, sehingga produksi dalam negeri tidak laku di pasaran. Dan ada juga karena biaya penghampatannya adalah biaya produksi di negara asal relatif lebih murah ya, jadi harganya bisa lebih murah dan bisa lebih bersaing dengan barang impornya. Terus bea masuk yang cukup tinggi ya. Kalau bea masuknya tinggi berarti ketika barang tersebut tiba di negara tersebut otomatis mau tidak mau harga barang tersebut juga harus dijual dengan harga yang lebih tinggi ya, supaya kita yang memasukkan barang tersebut tidak mengalami kerugian. Dan juga adanya pembatasan dari kuota ekspor dan impor ya. Biasanya masing-masing negara punya peraturan terhadap kuota ekspor dan impor barang. Dan juga selain itu adalah perbedaan mata uang antar negara. Nah, itu juga akan mempengaruhi terhadap harga barang tersebut apabila dijual nantinya di negara tujuan, dan juga kualitas sumber daya yang rendah. Nah, lalu perbedaan perdagangan, kita lihat bagaimana kalau kita melakukan perdagangan dalam negeri ataupun dengan perdagangan luar negeri. Biasanya kalau dalam negeri ya, kegiatan itu hanya dalam satu negara kan ya, sedangkan kalau perdagangan itu adalah antar negara. Ya, ini adalah beberapa perbedaannya. Jadi pembeli dan penjualannya kalau dalam negeri itu dalam satu negara, sedangkan kalau kita melakukan perdagangan luar negeri atau ekspor ya, biasanya penjualnya tidak terbatas dari negara lain. Alat pembayaran kalau dalam negeri kita hanya bisa menggunakan mata uang yang sama, namun dalam proses perdagangan luar negeri kita menggunakan mata uang asing ya atau devisa. Atau biasanya kalau kemudahan kalau kita melakukan perdagangan dalam negeri, kita punya peraturan yang sama, sedangkan kalau perdagangan negeri kita akan harus mengikuti peraturan tiap-tiap negara tersebut. Biasanya kalau dalam negeri juga prosedur perdagangan itu lebih cukup mudah dibandingkan dengan melakukan perdagangan pada luar negeri. Nah, dalam negeri kita tidak perlu memikirkan yang namanya bea masuk, namun kalau kita mengekspor barang, kita akan harus melakukan ekspor impor, kita harus memikirkan tentang bea masuknya juga. Lalu lagi yang berikutnya adalah tentang biaya transportasi atau biaya angkutnya. Biasanya dalam negeri itu lebih murah dibandingkan pada luar negeri. Dan biasanya dalam negeri itu kualitas produk itu hanya bisa kita hanya bisa menggunakan standar dari negara kita, atau standar kalau misalnya di Indonesia adalah standar nasional Indonesia. Namun apabila kita melakukan perdagangan luar negeri, kita harus membuat kualitas barang kita ya sesuai dengan standar luar negeri. Biasanya itu menggunakan ISO. Nah, ada nih beberapa macam-macam perdagangan internasional ya yang kita bisa lakukan ya, Indonesia bisa lakukan ke berbagai negara, baik dari sisi ekspor ataupun impor. Nah, biasanya komoditas ekspor Indonesia itu ya biasanya Indonesia salah satunya ya negara-negara ekspor yang tujuan ekspor Indonesia adalah seperti Jepang, Amerika, Eropa ya. Dengan komoditas ekspor itu berupa hasil tambang, hasil hutan, hasil tanaman, terus perikanan dan lain-lain. Garmen juga termasuk. Sedangkan Indonesia ya apabila mengimpor barang ya, biasanya Indonesia juga mengimpor barang dari seperti Jepang, Amerika, Eropa ya. Antara lain komoditasnya tidak jauh tidak lepas adalah seperti barang konsumsi, bahan baku, dan barang-barang modal. Nah, lalu ada nggak kebijakan pemerintah dalam melakukan prosedur perdagangan luar negeri? Nah, di sini kita bahas khususnya pada ekspor ya. Nah, untuk
regulasi pemerintah tersebut ya, biasanya pemerintah bisa akan dengan cara melakukan menyederhanakan prosedur ya dalam proses ekspor. Lalu pemerintah juga akan bisa mengadakan perjanjian dagang dengan negara lain. Jadi apabila sudah terjadi perjanjian dagang, biasanya proses dari ekspor impor itu akan lebih mudah. Lalu bisa juga dengan promosi produk Indonesia di negara lain, atau dengan cara menurunkan pajak ekspor ini, lalu memberikan subsidi kepada eksportir, dan juga dengan menambah sarana prasarana untuk dalam melakukan ekspor ataupun impor. Selain itu juga pajak impor juga bisa kita naikkan ya, supaya untuk menjaga ya kualitas atau menjaga daya beli dari produk kita sendiri. Lalu melarang barang impor barang tertentu atau mengembargo itu juga adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk melindungi ya produksi dalam negeri, dan memberikan kuota impor bagi negara lain yang ingin memasukkan barangnya ke Indonesia. Itu adalah juga salah satu contoh kebijakan pemerintah dalam melindungi hasil produksi dalam negeri. Nah, selain itu ya, dalam melakukan perdagangan luar negeri ya, kita harus juga memperhatikan yang namanya neraca perdagangan dan juga neraca pembayaran ya. Neraca perdagangan, balance of trade, dan neraca pembayaran atau balance of payment. Apa itu neraca perdagangan atau balance of trade ya? Jadi perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang kita ekspor dan impor dalam suatu negara dalam periode tertentu ya. Jadi ini merupakan sebagai komponen ya dalam neraca pembayaran yang akan menjadi indikator untuk mengukur transaksi secara internasional. Nah, sedangkan untuk neraca pembayaran tersebut ya, itu biasanya catatan yang disusun atau dibuat secara catatan yang disusun ya untuk seluruh transaksi ekonomi yang meliputi dari perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan juga moneter antar penduduk dalam satu negara dengan penduduk di luar negeri untuk satu periode tertentu ya. Nah, jadi apabila kita melakukan ya perdagangan luar negeri ya atau perdagangan internasional, kita harus memperhatikan yang dua ini ya, neraca perdagangan dan juga neraca pembayarannya. Nah, lalu apa sih alat pembayaran ya untuk melakukan perdagangan internasional ya? Biasanya kalau kita melakukan perdagangan internasional baik ekspor atau impor ya, kita biasanya menggunakan bisa menggunakan wesel ataupun LC atau letter of credit ya. Wesel itu adalah seperti surat pemerintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada orang ditunjuk. Sedangkan LC itu atau letter of credit itu surat pernyataan tertulis dari bank atas permintaan dan nasabah importir untuk menyediakan sejumlah uang atau untuk kepentingan ya eksportir. Nah, lalu apa sih dampak dari perdagangan internasional tersebut atau dampak kerjasama ekonomi regional dan internasional tersebut kepada kita ya, kepada negara-negara ya? Nah, itu bisa meningkatkan keuangan negara, untuk bisa meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan investasi, menambah devisa negara, dan juga memperkuat negara tersebut dalam posisi perdagangan ya. Nah, oke, itu kira-kira ya untuk pengantar dari video pembelajaran pertama tentang perdagangan internasional. Baiklah, jadi kesimpulan dari video pembelajaran ini adalah di mana perdagangan internasional itu bertujuan untuk kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut, namun tersedia negara lain. Jadi kita saling bertukar ya, dan memperluas wilayah pasar perdagangan dengan meningkatkan produksi, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor. Dan perdagangan internasional juga itu menjadi salah satu faktor utama dalam kita negara tersebut untuk bisa meningkatkan GDP-nya atau PDB-nya. Nah, untuk sebelum kita akhiri video pembelajaran ini, marilah kita lihat post-test ini. Nah, setelah kalian menonton video ini, maka cobalah jelaskan bagaimana pengaruh apa saja yang dialami suatu negara dengan melakukan perdagangan internasional. Tadi juga saya sudah jelaskan sebelumnya. Dan untuk referensi bacaan, kalian bisa menggunakan buku-buku, jurnal, ataupun e-book berikut ya. Dan baiklah, sekian dulu video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bela negara.